Chandra, aku sudah jadi istrimu sejak usiaku 15 tahun. 10 tahun berlalu, merawat ibu mertuaku, melahirkan 2 anak, temani kau dari Lasta hingga ke ibu kota. Akhirnya, jatuh pada nasib seperti ini. Hara, Kaisar sudah keluarkan perintah kekaisaran akan menikahkanku dan Mega sebagai istri. Nikah setelah ini. Chandra, kau jelas bilang hanya akan menikahiku. Aku... Kak, aku tahu kau benci padaku, tapi perintah kaisar sulit ditentang. Kau mau jenderal melawan perintah. Aku mengandung selama 9 bulan, sakit 3 hari 3 malam untuk lahirkan Voga dan Indah. Aku malah dibenci mereka. Tidak kuizinkan kau menindas Bibi Mega lagi. Aku dan adik tidak akan akui kau lagi. Ibu tidak suka Bibi Mega. Aku juga tidak suka ibu. Kami akan panggil dia Bu Mega. Bu Mega, mulai sekarang antar aku sekolah bisa? Agar mereka tidak mengejekku punya ibu yang jelek. Aku, ibu yang jelek ini, sudah membebani kalian. Kakak jangan marah. Mereka masih kecil. Tidak berniat buruk. Jenderal, undangan pernikahan sudah menunggu untuk kita hitung. Ayo kita pergi. Hara, di hari bahagia ini wajahmu muram buat siapa? Bertahun-tahun ini karena bekas luka di wajahmu demi selamatkan anakku. Tidak diizinkan dia menikahi wanita lain. Tapi berapa banyak orang yang mengejekku punya menantu berwajah jelek. Maksud ibu, aku selamatkan dia tapi malah sakiti dia. Memang begitu? Kau lihat dirimu dulu. Pria mana yang mau tidur dengan wajahmu yang menyeramkan ini? Dengan tampang setan begini, kau mana pantas dengan Chandra? Mana pantas jadi nyonya besar jenderal? Kalau memang demi kebaikannya, seharusnya kau mundur dari pernikahan ini. Sudah habis usahaku. Wajahku juga sudah hancur. Aku bermimpi terlalu jauh berharap bisa bersama denganmu. Sehidup, semati, hanya satu sepasang. Mulai sekarang, aku tidak lagi jadi istri jenderal. Aku hanyalah Hara Wisnu. Pengacara Hara, berkat bantuanmu, aku bisa menangkan kasus perceraian ini dan dapatkan bagian banyak uang dari pria sampah itu. Kapan aku pernah lembut pada pria sampah? Sisakan celana dalam sudah belas kasihan padanya. Tahu kau hebat. Ayo cepat sayang, naik ke mobil. Aku sudah pesan 8 model pria malam ini. Pesta lajang kita. Nyonya sudah mati. Apa sungguh kita tidak perlu lapor pada jenderal? Pada hari pernikahan jenderal, wanita jelek ini malah bunuh Dia diri. pasti ingin mempermalukan nyonya kedua di depan para tamu. Kenapa bergerak? Ada setan! Ada setan! Aku di mana ini? Aku pengacara perceraian kelas atas transmigrasi masuk tubuh istri pertama kediaman jenderal. Nyonya, syukurlah kau masih hidup. Hormat untuk langit dan bumi! Bagus. Aku sudah menangkan ribuan kasus. Tidak pernah kalah dari pria brengsek dan selingkuhan. Meski pernikahan ini hanya menaikkan status, kalau pesta pernikahannya bahkan melebihi istri utama. Nyonya kedua seorang putri daerah. Ayahnya pernah selamatkan jenderal di medan perang. Nyonya pertama, cuma wanita petani kasar hari ini ada Hormat istri untuk taman langit dari dan kaisar. bumi! Kehidupan selanjutnya sepertinya jadi Hormat lebih untuk sulit. langit dan bumi! Tidak tahu diuntung. Tidak izinkan jenderal menikah lagi. Kaisar sengaja berikan pernikahan ini Penghormatan untuk kedua untuk menegurnya. orang tua. Upacara selesai. Antar pengantin baru ke kamar pengantin. Tunggu, Hara, kenapa kemari? jenderal menikah, aku sebagai nyonya besar mana mungkin tidak datang. Sering ku dengar nyonya besar berwajah jelek. Hari ini melihat sendiri ternyata memang benar. Dengan tampang setengah mati begitu, sengaja bawa sial bagi Chandra. Terus kenapa? Kau? Hara, sekarang bukan waktunya ribut. Tidak masalah suamiku, kakak bisa datang. Sebenarnya aku sangat senang. Mega ini benar-benar bijaksana, penuh kebaikan, lembut dan Benar, anggun. baik sifat maupun penampilan jauh lebih unggul dari nyonya pertama. Adik, bagaimana kau berikan penghormatan padaku? Kakak, Kau mau apa? Menurut hukum ke-8, jika seorang suami menikahi istri bersama atau mengambil selir, harus berikan teh pada istri pertama untuk mendapatkan pengakuannya. Ada hukum seperti itu. Aku sebagai nyonya besar tentu tidak bisa biarkan adat kediaman jenderal ini hilang, kan? Kenapa cara bicara Hara rasanya beda dengan biasanya? Lagi pula jenderal adalah Jenderal Balvin. Adik juga diberi gelar resmi oleh kaisar sendiri. Demi menjaga etika istana, hal ini memang harus dilakukan. Adik, menurutmu? kakak benar. Aku akan berikan teh penghormatan buatmu. Kakak,
silakan minum teh. Mega, Kakak, aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi jangan siram aku pakai teh panas kan? Kau apa? Trik licik semacam ini, dulu aku sering bertemu. Wanita jelek ini, kenapa mendadak pandai bicara? Hara, kau sengaja menghambat pernikahan ini kan? Ibu, sudah kubilang kalau terus tindas Bu Mega, aku tidak akan akui kau. Ibu jahat. Bahkan anak kandungnya tidak berpihak padanya. Ini menunjukkan betapa buruknya sifat Nyonya Besar. Ini mungkin rasa sakit hati pemilik tubuh. Dua anak tidak tahu terima kasih ini jadi pemicu terakhir yang hancurkan hati pemilik tubuh ini. Mega berikan kau teh penghormatan, kau malah sengaja menumpahkannya. Segera minta maaf pada Mega, masalah ini akan selesai. Jenderal! Hara, kau sudah gila. Ini yang disebut sengaja menyerang. Lihatlah, dia bisa sembunyi. Tatapan Hara hari ini, kenapa begitu dingin dan asing? Kenapa reaksi Mega dan tadi tidak sama? Jangan-jangan tuduhan tadi memang salah. Aku tidak begitu, sungguh. Bu Mega tidak salah, ibu yang terlalu sempit pikirannya. Benar, aku berkepribadian buruk, tidak mudah diajak bergaul. Hari ini, teh yang disuguhkan pada Nyonya Besar, kuanggap sudah minum. Kelak adik, harus pelajari dengan baik. Tria, kita pergi. Baik. Wanita kasar dan buruk rupa. Kenapa Jenderal masih saja pikirkan dia? Nyonya Besar. Nyonya Besar sudah sejelek itu. Kenapa juga berdandan seperti itu? Menakutkan sekali. Katanya Nyonya Besar putus asa, terjun ke Danau Lotus untuk akhiri hidupnya. Tampaknya setelah lewati gerbang kematian dia jadi lebih berani melawan. Ada apa, Jenderal? Jenderal, malam ini kita... Aku tiba-tiba ingat masih ada urusan militer di ruang kerja yang harus kuselesaikan. Kau istirahat lebih dulu. Jenderal! Jenderal! Akhirnya aku bisa bantu pemilik tubuh ini meluapkan amarahnya. Aku ini terkenal sebagai pengacara cantik nomor 1 di Kota Jaya. Malah berubah hidup seperti ini. Apa ini? Salah penghilang bekas luka pemberian Nyonya Mega sebelumnya. Untuk menghilangkan bekas lukamu. Menghilangkan bekas luka. Seharusnya menghilangkan bekas luka ada gunanya. Terus kenapa lukaku malah jadi makin buruk dan menyebar? Nyonya, apa itu? Nyonya, apa itu? Merkuri, juga dikenal sebagai air raksa, sangat beracun. Apa? Nyonya cepat hentikan mengoleskannya. Aku akan segera beritahu. Ada apa? Kenapa tergesa-gesa? Tidak ada. Bukankah Jenderal seharusnya malam pertama dengan Mega? Kenapa malah datang ke tempatku? Hara, sudah kubilang, aku dan Mega pasangan yang dijodohkan Kaisar. Aku tidak bisa menolak, jadi kau tidak perlu marah lagi. Sudah bicaranya. Kalau sudah, kau boleh pergi. Hara, kau sepertinya berbeda dari biasanya. Apa yang berbeda? Biasanya, meski kau tidak suka aku nikah dengan Mega, kau tidak pernah bersikap mendominasi, lebih tidak mungkin menatapku dengan tatapan sedingin itu. Jadi, karena aku biasanya terlalu lembut memperlihatkan sedikit kemarahan saja membuatmu merasa aku berubah. Kalau kau ingin mencari kenyamanan, kau bisa pergi mencari Mega. Buat apa kau kemari? Hara, bukan itu maksudku. Aku tidak peduli apa maksudmu, silahkan pergi. Tidak bisa melayani. Kau... Sudah malam, Jenderal. Lebih baik jangan membuat pengantin barumu tunggu terlalu lama. Jenderal, sekarang pergi ke Ke ruang kerja. Nyonya, kenapa kau tadi tidak memberitahu Jenderal bahwa salep itu bermasalah? Memberitahu pria tebu itu tidak ada gunanya. Pria tebu? Ya, manis di awal. Pada akhirnya, hanya menyisakan ampas. Pria sampah. Kalau aku memberitahunya, Oh. mungkin dia malah berpikir aku cemburu pada Mega dan sengaja memfitnahnya. Terus bagaimana dengan wajahmu? Apa mau biarkan Nyonya Mega terus menindas? Pengobatan tradisional luar biasa. Dulu saat ujian hukum, aku sekalian ambil sertifikat kecantikan herbal tradisional. Tria, bantu aku cari barang-barang ini. Lidah buaya, bubuk mutiara, dan seluruh catatan hukum dinasti Aling. Nyonya, untuk apa kau butuh semua itu? Selain itu, bukankah kau tidak bisa baca? Aku butuh ini untuk hal penting. Mengenai membaca, mulai hari ini aku akan belajar.